Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Siap untuk PTS? Yuk belajar bersama Ibu Yasmin. Nah, kisi-kisi soal terdiri dari 10, jadi kalian pelajari ya. Kalian bisa nonton video ini, oke? Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung arti baik secara verbal maupun non-verbal ataupun melalui media seperti surat kabar, televisi, radio, dan majalah dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya. Istilah komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, communico atau communicare yang berarti membuat sama. Nah, ini menurut Harold Laswell, komunikasi merupakan gambar mengenai siapa berbicara apa, melewati media apa, terhadap siapa, serta apa dampaknya. Dan menurut Gerald R. Miller, komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima secara sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Nah, menurut William C. Helmstedt, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui sistem biasa baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Nah, menurut Forsdale, komunikasi adalah suatu proses di mana suatu sistem bentuk dipelihara dan dapat diubah dengan tujuan. Nah, selanjutnya ada lambang komunikasi. Lambang komunikasi diartikan sebagai tanda yang mengandung arti dan digunakan dalam proses komunikasi. Lambang komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu lambang komunikasi umum dan lambang komunikasi khusus. Satu, lambang komunikasi umum terdiri dari lambang komunikasi mimik, peniruan raut muka, contohnya tersenyum. Yang B adalah lambang komunikasi gerak-gerik, yaitu dengan menggunakan anggota badan, contohnya menggeleng. Yang C, lambang komunikasi suara, yaitu dengan menggunakan pendengaran, contohnya suara sirene. Dan yang terakhir D, lambang komunikasi bahasa, yaitu dengan bahasa yang diucapkan, contohnya nada lagu. Selanjutnya ada lambang komunikasi khusus digunakan untuk mewujudkan motif komunikasi. Misalnya seperti tata rias, dekorasi. Selanjutnya ada kegunaan lambang komunikasi. 1, untuk memengaruhi komunikan. 2, untuk membuat orang paham. 3, untuk menjadikan pengertian terhadap pesan-pesan yang disampaikan. 4, untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan. Yang kelima, untuk mencapai suatu tujuan komunikasi. Nah, unsur komunikasi. 1, pengirim pesan. Nah, pengirim pesan itu komunikator, yaitu orang atau pihak yang mengirim informasi. 2, penerima pesan atau komunikan merupakan seseorang yang mendapatkan suatu pesan. Pesan atau message merupakan suatu yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Nah, lanjutannya yang keempat ada transmit, merupakan prosedur pengiriman pesan. Yang kelima ada respon atau feedback, merupakan hasil akhir suatu komunikasi, yaitu reaksi atau tanggapan yang disampaikan. Bentuk-bentuk komunikasi. 1, bentuk komunikasi berdasarkan proses. Yang A, komunikasi langsung. Komunikasi ini berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus. Contohnya, Anda berbicara langsung kepada seseorang di hadapan Anda. Yang B, ada komunikasi tidak langsung. Jenis komunikasi ini biasanya menggunakan alat atau mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan. Misalnya penggunaan radio, buku, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 2, bentuk-bentuk komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. Yang A, ada komunikasi massa atau mass communication, komunikasi dengan sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang besar dan umumnya tidak dikenal. Yang B, ada komunikasi kelompok. Nah, terdiri dari 1, komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka. Yang kedua, komunikasi umum atau public communication, komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak. Yang C, ada komunikasi perorangan. Nah, ini terdiri dari 1, intrapersonal communication, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Yang kedua ada interpersonal communication, yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih secara tatap muka.
Teknik komunikasi. Teknik komunikasi adalah penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu. Nah, beberapa teknik komunikasi dalam situasi semi formal atau formal juga. Satu, ada informative communication, komunikasi informatif. Pesan yang disampaikan kepada seorang atau sejumlah orang tentang hal baru yang diketahuinya. Yang kedua ada persuasive communication atau komunikasi persuasif. Nah, komunikasi persuasif ini bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang lebih menekankan sisi psikologis komunikan. Yang ketiga ada coercive atau instructive communication, komunikasi bersifat perintah. Komunikasi instruktif atau koersi, teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran atau komunikan melakukannya secara terpaksa. Yang keempat, human relation, hubungan manusia. Hubungan manusiawi merupakan terjemahan dari human relation, ada pula yang mengartikan hubungan manusia dan hubungan antar manusia, namun dalam kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja, namun di dalam pelaksananya terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada 7C komunikasi. 7 faktor komunikasi ini sering disebut dengan 7C komunikasi atau 7C of communication. Nah, tadi 1, clear, jelas. Bicara atau menuliskan suatu pesan kepada orang lain, pastikan pesan yang diberikan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua ada konsis, ringkas. Komunikasi harus dilakukan secara ringkas namun tetap fokus pada poin yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada konkret atau konkret. Pesan yang disampaikan harus konkret. Dengan demikian pendengar atau pembaca dapat memahami dengan jelas pesan yang disampaikan tersebut secara keseluruhan dan fokus pada maksud yang ingin disampaikan. Yang keempat ada korek atau benar. Pesan yang disampaikan harus bebas dari kesalahan tata bahasa sehingga mudah dimengerti oleh penerima pesan tersebut. Nomor 5 ada koheren atau masuk akal. Komunikasi koheren adalah komunikasi yang logis atau masuk akal. Selanjutnya nomor 6 ada komplit atau lengkap. Komunikasi harus lengkap. Kita harus memberikan pesan secara lengkap kepada penerima pesan. Nomor 7 ada kortus atau sopan. Komunikasi yang dilakukan dengan sopan. Ya, hambatan komunikasi. Suatu proses komunikasi tidak selamanya berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam komunikasi. 1 ada hambatan pada proses komunikasi. Nah, kita bisa ambil contoh hambatan dari pengirim pesan, hambatan dalam penyajian atau simbol, hambatan media. Nah, selanjutnya untuk hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif seperti cuaca yang buruk, akan menyebabkan gangguan alat komunikasi dan lain-lain. Selanjutnya nomor 3 ada hambatan semantik. Hambatan semantik ini kata-kata yang digunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti ganda yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit. Yang 4 ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan nilai-nilai. Selanjutnya ada jenis-jenis penulisan humas. Nah, press release, sebuah naskah sederhana yang bertujuan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Nah, kita bisa lihat contohnya di samping. Selanjutnya ada fitur. Nah, fitur itu artikel tentang sebuah cerita yang menganalisis berita, menghibur atau menceritakan manusia, tempat atau benda di dalam atau di luar berita. Nah, bisa lihat juga contohnya di samping kanan. Selanjutnya ada backgrounders, yaitu membantu kebutuhan informasi pihak media, massa, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Nah, contohnya kita bisa lihat juga ya. Selanjutnya ada prinsip dasar public relation. Nah, prinsip PA.
1. Memerhatikan tenggang waktu atau deadline media massa. 2. Jangan pernah berbicara bohong, bicara benar atau diam. 3. Mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan media. 4. Menjadi narasumber yang berharga. 5. Jangan membuka pertengkaran yang tidak perlu. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media komunikasi. Media cetak. Nah, di samping kanan ada contoh media cetak seperti buku, koran, majalah. Untuk kelebihan dari media cetak itu ada repeatable, analisa lebih tajam, dan adapun kekurangannya lambat, tidak adanya audio, visual yang terbatas, dan biaya produksi yang cukup mahal. Selanjutnya ada media elektronik. Nah, kita bisa ambil contoh seperti HP, komputer, laptop, dan sebagainya. Untuk kelebihannya cepat, ada audio visual, terjangkau luas. Nah, adapun kekurangan dari media elektronik itu tidak ada pengulangan, tidak bisa segera mengulang. Selanjutnya ada media online. Kita bisa lihat ada Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, YouTube, dan sebagainya. Nah, kelebihan dari media online itu sangat cepat, audio visual, praktis, dan fleksibel. Kekurangan dari media online tidak selalu tepat karena mengutamakan kecepatan berita. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga dilancarkan untuk PTS-nya, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.